Larutan asam basa, ini kita mulai dari konsepnya dulu. Konsepnya ini berarti asam ya. Asam itu berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang berarti cuka. Kalau basa berarti bahasa Arab alkali yang berarti abu. Kemudian teori asam basa. Teori asam basa ini ada 3. Ada teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, sama satu lagi itu teori Lewis. Atau biasanya itu disingkat dengan A-Bon-Lele. A Arrhenius, Bon itu Bronsted-Lowry, Le itu Lewis. Itu ya, enak ya. Terus untuk Arrhenius sendiri itu gini. Pasti kan ada pengertian asam dan basa ya. Untuk asamnya, asam itu zat yang menghasilkan ion hidronium. Ya, asam itu zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+, atau ion hidrogen H+, apabila dilarutkan dalam air. Yaitu kata kuncinya berarti ada ion H3O+, ion H+, sama air. Gitu. Langsung ke contoh. Contohnya adalah HCl, misalkan dilarutkan dalam air, berarti dia nanti akan menghasilkan ion hidronium H3O+, sama ion Cl-. Kalau HCl berarti H plus Cl- atau H3O+ tadi ya. Kalau HNO3 berarti H plus dan NO3-. H2SO4 berarti ada H plus dan SO4 2-. Karena hanya ada 2 yang sebelah kiri, berarti kita kalikan 2. Gitu. Nah, ini semuanya kan menghasilkan ion hidronium atau ion hidrogen ya. Berarti ini merupakan contoh dari larutan asam menurut teori Arrhenius. Kalau basa gimana sih? Gitu. Kalau basa itu adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau ion OH- jika dilarutkan dalam air. Gitu. Jadi ciri khasnya tuh ada OH-nya. Contohnya misalkan natrium hidroksida NaOH. Kalau dilarutkan dalam air nanti dia akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Jadi nanti kalau NaOH berarti kalau dilarutkan dalam air dia akan melepaskan OH- ya, ciri khas dari basa teori Arrhenius. Kalau KOH pun sama, berarti nanti dia akan melepaskan kalium ion K+ dan OH-. CaOH2 juga sama. Karena di sebelah kiri ada 2, berarti kita kalikan 2, jadinya 2 OH-. Gitu ya. Kemudian tadi kita sudah mempelajarinya, yaitu ada yang melepaskan ion 1H+, 1H+, dan juga 2H+. Untuk basa pun juga sama. Ada yang OH-, OH- sama 2 OH-. Ini ada istilahnya. Asam basa monoprotik. Ini untuk H atau OH-nya itu 1. Kalau lebih dari 1 namanya adalah asam basa poliprotik. Itu kalau H+ atau OH-nya lebih dari 1. Contohnya misal ini berarti mono ini poli. Monoprotik, poliprotik. Contohnya lagi misalkan asam klorida. Asam klorida itu HCl, asam nitrat, asam bromida, asam sianida. Semua hanya ini jumlahnya adalah 1 ya. Kalau 1 berarti namanya adalah asam monoprotik. Kalau asam sulfat gimana? 2SO4, H3PO4, asam fosfat. Karena lebih dari 1 namanya adalah asam poliprotik. Kemudian kalau basa itu sama ya konsepnya. Kalau natrium hidroksida NaOH, OH-nya jumlahnya 1. KOH 1. NH4OH, amonium hidroksida juga 1. Berarti namanya adalah basa monoprotik. Kemudian kalau kalsium hidroksida gimana? OH-nya jumlahnya 2. Aluminium hidroksida OH-nya jumlahnya 3. Berarti ini namanya adalah basa poliprotik. Tapi gini, teori Arrhenius ini tadi kan hanya berbatas pada pelarut air ya.
Hanya berbatas pada pelarut air, berarti ini juga memiliki kelemahan. Kalau misalkan dilarutkan di pelarut yang bukan air gimana? Berarti nggak bisa menjelaskan ya. Nih, kelemahan dari teori ini, teori Arrhenius. Hanya terbatas pada pelarut air. Jika larutannya bukan air, zat yang terurai tidak bisa menghasilkan H+ atau H-. Berarti teori ini nggak berlaku dong, ya kan? Misalkan ada gas amonia direaksikan dengan gas HCl, nanti kan menghasilkan H4Cl. Ini kan tidak ada H+ atau H-nya ya. Berarti tidak bisa dijelaskan dengan teori ini. Kemudian muncullah teori yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry, dan yang teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Gitu. Jadi teori sebelumnya punya kelemahan, kemudian muncul teori baru, gitu. Teori baru punya kelemahan, muncul lagi teori yang lebih baik, lebih bisa menjelaskan maksudnya. Yang kedua ya ini ya, teori Bronsted-Lowry. Asam itu gini. Asam itu adalah spesies yang memberikan proton atau donor proton. Proton itu dalam bentuk H+, kayak misalkan donor darah. Donor darah kan berarti yang memiliki darah lebih banyak. Kalau donor proton berarti yang memiliki proton lebih banyak, gitu. Lawannya memberi adalah menerima ya, menerima. Jadi itu basa. Basa itu adalah spesies yang menerima proton. Nama lainnya adalah akseptor proton atau akseptor H+. Langsung ke contoh saja. Ini HNO3 mirip dengan NO3- ya. Ada HNO3 mirip dengan NO3-. Kita kasih garis dulu. Kalau H2O berarti mirip dengan H3O+. Ini namanya asam pasangan asam basa konjugasi. Ada 2 pasang ya. Kita lihat dulu. HNO3 sama NO3-. Ya, kalau HNO3-nya ini berarti punya H lebih banyak. Berarti namanya donor proton. Yang namanya donor itu bertindak sebagai asam. Berarti HNO3 ini asam. NO3- ini berarti sebagai basa. Karena di sebelah kanan berarti namanya ditambah bahasa konjugasi gitu. H2O sama H3O+, mana yang lebih banyak H-nya? Ya, tentunya adalah H3O+. Berarti kalau lebih banyak, dia sebagai donor, artinya sebagai asam. H2O basa. Karena di sebelah kanan, H3O+-nya kita tambahin nama konjugasi gitu. Terus, contoh lagi, NH4+ plus H2O menjadi NH3. Nah, NH4+ itu mirip dengan NH3, H2O mirip dengan H3O+. Mana yang lebih banyak nih antara NH4 sama NH3? Ya, NH4 ya, berarti sebagai asam. Ini basa. Pokoknya kalau hanya lebih banyak itu dia asam. Karena sebelah kanan kita tambah konjugasi. H2O sama H3O. Ya, H3O yang asam, H2O-nya yang basa. Asam konjugasi sebelah kanan ya. Terus yang contoh ketiga sama mana yang mirip? Ya, OH-nya. NH3 berarti mirip dengan NH4. H2O sama OH- yang lebih banyak adalah H2O, berarti ini asam, yang ini basa konjugasi. NH3 sama NH4+. Ya, asam konjugasi, yang sebelah kiri berarti basa. Kita bandingkan reaksi yang kedua sama yang ketiga, ini kan mirip ya zat-zatnya. Tapi ternyata di sebelah kirinya ini ada yang berbeda. H2O-nya yang reaksi kedua sebagai basa. Reaksi yang ketiga, H2O-nya bertindak sebagai asam. Sama-sama H2O, tapi ada yang basa, ada yang asam. Ini ada istilahnya. Jadi gini, apabila ada zat yang berperan sebagai asam sekaligus basa, zat tersebut dinamakan amfoter. Gitu. Jadi dia itu bisa asam, juga bisa basa.
Tapi teori ini juga tentunya memiliki kelemahan. Sama halnya teori sebelumnya. Kelemahan dari teori Bronsted Lowry ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+. Tadi kan harus ada selisih H+ ya, yang lebih banyak sebagai asam, yang lebih sedikit sebagai basa. Tapi kalau reaksi ini, nah ini kan tidak ada selisih H+. Berarti ini tidak bisa dijelaskan, sama halnya dengan contoh yang kedua ya, tidak bisa dijelaskan dengan teori asam basa dari Bronsted Lowry. Nah, kalau tidak bisa berarti kan muncul teori yang baru ya untuk menjelaskan kelemahan, untuk melengkapi kelemahan dari teori sebelumnya. Inilah teori yang ketiga. Namanya adalah teori Lewis. Hampir berbeda ya. Hampir ini bertolak belakang sama teori Bronsted Lowry. Kalau teorinya Lewis itu begini. Asamnya kalau yang di Bronsted itu kan donor ya. Ini akseptor, menerima. Menerima apa sih? Asamnya itu spesies yang menerima, atau nama lainnya akseptor, pasangan elektron bebas. Jadi ini kaitannya bukan proton atau H+ lagi ya. Contohnya itu kalau basa berarti mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebas atau PEB. Ini kaitannya ada PEB-nya. Contohnya itu sudah ada. Langsung kita kupas ke BF3 plus F-, nanti jadinya BF4-. Mana sih yang asam, mana sih yang basa gitu. Kalau mau mencari PEB berarti, nah ini ya, kalau mau mencari PEB berarti kita harus tahu B itu golongan berapa, F itu juga golongan berapa gitu. Caranya tahu berarti B sama F-nya kita cari golongannya pakai konfigurasi elektron. B itu 5, F itu 9. Nah 5 ya ini B-nya. Berarti 2.3. Pokoknya yang pertama tuh 2. F 9 berarti 2.7. Nah, yang terakhir ini yang menunjukkan golongan. Berarti golongan 3A sama golongan 7A gitu. 3A maksudnya adalah 3 elektron, kalau 7A berarti 7 elektron. Antara BF3 berarti siapa yang menjadi atom pusat? B ya, yang lebih sedikit itu atom pusatnya. Berarti kita tulis B dulu. B ternyata dia golongan 3, berarti memiliki 3 elektron. Kita tulis 3 ya. 1, 2, 3. F-nya golongan 7A, memiliki 7 elektron. 1. Nah, 7 elektron memiliki 1 untuk perikatan sama B. 6-nya kita lengkapi, tulis kanan atas bawah sama kanannya. Sama halnya juga yang lainnya. Pokoknya kalau F7 itu 1 berarti buat berikatan, 6-nya itu kita tulis untuk melengkapinya. Kemudian F min. F 7A min itu artinya menangkap. Menangkap ya. 7 kalau menangkap 1 berarti totalnya 8. Kita tulis 8 di sisi atas, kiri, bawah, kanan. Ini kan ada 4 sisi kan. Terus kita lingkari atom pusatnya. B itu ada 6 pasangan elektron ikatan. Gak ada pasangan elektron bebasnya kan? Terus F ya. F ini berarti nanti akan masuk ke B. F jadinya BF4 min ya. Kita tulis ulang, awalnya kan B-nya kan seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi. Nah ini tambahan F yang di bawah ini gitu. F-nya ini kan satu jenis ya, itu artinya pasangan elektron bebas gitu. Berarti kan jadinya BF4 min ya, menangkap 1 elektron dari sini tadi, 1 pasangnya. Inilah yang disebut dengan PEB. Berarti yang memiliki PEB dia kan donor ya, donor PEB, berarti dia bertindak sebagai basa, yang lainnya sebagai asam gitu. Sesuai dengan contoh tadi ini, BF3 asam, F- basa.
Berarti sudah terjawab ya. Kemudian sifat-sifat dari larutan asam basa. Asam basa. Kalau sifat larutan asam itu berarti berasam asam. Contohnya itu cuka ya. Terus kalau basa itu berasa pahit. Ini umumnya, tapi nggak semua larutan itu bisa kita cicipi. Misalkan asam berasam asam, aki juga itu aki juga asam loh, tapi nggak boleh kita cicipi. Kalau basa itu berasa pahit. Asam korosif. Korosif itu artinya merusak benda logam atau non logam, maksudnya itu bisa membuat berkarat. Kalau basa kaustik, dapat merusak kulit atau mengakibatkan rasa gatal. Dalam air, dia nanti akan terurai menjadi ion H+, sama sisa asam atau ion negatifnya. Kalau basa, ada ion OH-. Asam itu nanti akan mengubah lakmus menjadi merah. Kalau misalkan lakmus biru berarti jadi merah. Merah tetap menjadi merah. Kalau basa, lakmusnya jadi biru. Merah jadi biru, biru tetap biru. Asam pH-nya kurang dari 7 derajat keasamannya. Kalau basa, pH-nya lebih dari 7. Asam bisa bereaksi dengan logam, garam, sama basa. Kalau basa itu dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan juga air.